Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku sekalian semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Penang bertanya dulu nih, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Semoga di pagi hari ini ayah semuanya, keluarga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, tentunya tetap semangat. Yuk anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita ini diberikan kelancaran, dan kita berdoa juga semoga corona hilang dari dunia sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mari sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 4, yang pertama disiplin, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga bertanggung jawab. Mensyukuri karunia Tuhan. Persatuan dan kesatuan adalah anugerah terindah yang Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus menjaga anugerah ini. Jangan sampai persatuan dan kesatuan di antara kita menjadi terkoyak. Mari kita berdoa agar kita selalu berada dalam kerukunan dan kedamaian. Membaca teks bacaan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan keras dan penuh pengorbanan. Untuk itu, kita harus berusaha keras mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di berbagai daerah muncul pertempuran. Pertempuran terjadi antara bangsa Indonesia dan tentara sekutu. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus menghadapi tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Di antaranya pertempuran itu adalah yang pertama pertempuran Ambarawa, yang kedua Bandung Lautan Api, dan yang ketiga pertempuran Medan Area. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba bahas satu persatu, poin demi poin tentang pertempuran yang Indonesia alami untuk mempertahankan kemerdekaannya. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba bahas tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa. Kedatangan tentara sekutu di Semarang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Mereka mendapat sambutan baik dari Gubernur Jawa Tengah karena berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Tentara sekutu mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Akan tetapi sekutu diboncengi oleh tentara Nika. Sekutu membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan di penjara lalu mempersenjatainya. Tindakan sekutu tersebut tidak dapat diterima oleh TKR dan rakyat. Akibatnya pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Dalam pertempuran itu, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto. Pasukan TKR berhasil mengejar dan mengepung pasukan sekutu di kota Ambarawa. Kolonel Sudirman mempunyai titik taktik dan strategi perang yang jitu.
Akhirnya pada tanggal 15 Desember tahun 1945, tentara sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Untuk memperingati keberhasilan TKR memukul mundur sekutu, maka pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Sementara itu, untuk memperingati pertempuran Ambarawa, pemerintah mendirikan sebuah monumen yang diberi nama Monumen Palagan Ambarawa. Baik anak-anakku sekalian, pertempuran Ambarawa membawa pelajaran penting buat kita semua. Ternyata perjuangan para pejuang yang gugur membela dan mempertahankan Indonesia patut mendapat acungan jempol. Sehingga kita sebagai pelajar wajib belajar dan terus belajar agar negara kita tidak terjajah lagi. Baik anak-anakku sekalian, yang kedua kita akan mempelajari tentang pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Mereka tidak menghiraukan ultimatum itu. Mereka tetap bertempur dan tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian utara kepada sekutu. Karena persenjataan yang lebih lengkap, tentara sekutu berhasil menduduki Bandung Utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Ultimatum itu berisi perintah agar Bandung bagian selatan dikosongkan dari para pejuang. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan para pejuang untuk mematuhi ultimatum itu dengan pertimbangan keselamatan rakyat. Para tokoh pejuang segera berunding. Para tokoh pejuang yang berunding antara lain Kolonel Abdul Haris Nasution, Aruji Kartawinata, dan Surya Dharma. Hasil perundingan memutuskan untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Akan tetapi mereka tidak akan menyerahkan kota Bandung secara utuh. Mereka mengungsikan rakyat keluar kota Bandung. Pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang membakar gedung-gedung di Bandung bagian selatan. Dengan demikian, kota Bandung tampak seperti lautan api. Tujuan mereka adalah agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada di kota Bandung. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa itu, seorang pejuang bernama Muhammad Toha gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Baik anak-anakku sekalian, Bandung Lautan Api sungguh memekau dalam pikiran kita. Kalau seandainya kita ada pada saat itu, mampukah kita mempertahankan negara kita tercinta ini? Apakah kita menjadi pejuang ataukah kita menjadi korbannya? Oleh karenanya, mari tetap tingkatkan semangat perjuangan untuk membela tanah air dengan tetap rajin belajar. Baik anak-anak sekalian, kita memasuki pertempuran yang ketiga, yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu di bawah pimpinan T.I.D. Kelly tiba di Medan pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Pasukan ini diboncengi oleh Nika. Mereka menduduki secara paksa beberapa gedung di kota Medan. Para pejuang di Medan mengadakan perlawanan. Mereka dipimpin oleh Ahmad Tahir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Mereka berusaha merebut dan mengambil alih gedung-gedung yang diduduki oleh sekutu. Kemarahan rakyat Medan terhadap sekutu dan Nika berawal dari peristiwa yang terjadi di sebuah hotel. Di hotel tersebut, seorang anggota Nika menginjak-injak bendera merah putih yang dirampasnya. Hotel tersebut lalu dikepung oleh para pemuda dan tentara rakyat Indonesia. Pertempuran meluas hingga ke Pematang Siantar dan Brastagi. Pada bulan Desember 1945, pasukan sekutu menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Daerah itu mereka sebut dengan Medan Area. Oleh karena itu, pertempuran yang terjadi dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Pertempuran terus berlanjut hingga pasukan sekutu meninggalkan Medan. Pada bulan November tahun 1946, sesudah itu pasukan Indonesia berhadapan dengan Belanda hingga meletusnya agresi militer Belanda pertama pada bulan Juli tahun 1947. Baik anak-anakku sekalian, pertempuran Medan Area juga menjadi pertempuran yang dapat menjadi pelajaran buat kita. Ternyata begitu teguh para pejuang-pejuang kita membela dan mempertahankan sampai ke darah penghabisan. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar
wajib terus mempertahankan negara kita tercinta dengan selalu dan tetap rajin belajar. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya jawaban penang tunggu di tempat yang telah dipersiapkan. Kita berjumpa lagi tentunya di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.